Selamat pagi dokter, selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan saya Ludindi Ayu Suryakanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perioperatif medicine, yaitu pada tahap postoperatif. Apa sih tahap postoperatif atau pasca operatif itu? Itu merupakan suatu perawatan yang diberikan pada pasien setelah menjalani suatu manajemen anestesi. Biasanya dilakukan oleh tim atau tenaga profesional terlatih dan dilakukan pada suatu area dengan kondisi dan kelengkapan khusus. Nah, jadi begini, proses pemulihan anestesi dimulai sejak pemberian obat-obat anestesi dihentikan atau pemberian terakhir dari obat anestesi. Nah, idealnya pasien-pasien ini akan sadar dari anestesi secara perlahan-lahan tanpa adanya keluhan. Namun, bisa juga terjadi keadaan-keadaan mengancam atau keadaan kritis, sehingga tim atau tenaga medis profesional harus menyiapkan alat atau obat-obatan yang berhubungan dengan bantuan hidup sebelum dilakukan penghentian anestesi. Oleh karena itu bisa menyebabkan keadaan-keadaan yang mengancam, jadi evaluasi pada pasien pasca operatif sangat perlu untuk dilakukan. Nah, untuk resiko pasca anestesi sendiri dibagi menjadi 3 kelompok besar, yaitu kelompok pertama merupakan pasien-pasien dengan resiko tinggi gagal nafas dan gangguan kardiovaskular setelah dilakukan pembedahan. Sehingga pasien-pasien ini perlu nafas kendali pasca pembedahan. Pasien-pasien ini biasanya langsung dirawat intensif di unit terapi intensif, tanpa menunggu pemulihan di ruang pulih. Kemudian, kelompok yang kedua ini merupakan sebagian besar dari pasien pasca pembedahan. Tujuan perawatan kelompok ini adalah menjamin agar pasien secepatnya mampu menjaga keadekuatan respirasinya. Kemudian, ada kelompok ketiga, ini merupakan kelompok dari pasien-pasien yang menjalani operasi kecil atau operasi singkat dan bisa rawat jalan. Nah, pasien-pasien pada kelompok ini bukan hanya fungsi respirasinya saja yang harus adekuat, tetapi harus bebas dari rasa ngantuk, ataksia, nyeri dan kelemahan otot, sehingga pasien ini bisa kembali pulang. Untuk pemindahan pasien dari kamar operasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama perlu diperhatikan adalah pasien yang belum sadar baik atau belum pulih dari pengaruh anestesi, posisi kepalanya harusnya diatur sedemikian rupa agar kelapangan jalan nafas tetap adekuat sehingga ventilasi pasien terjamin. Kemudian, pasien yang belum bernafas spontan bisa juga diberikan nafas buatan apabila diperlukan. Kemudian kita juga harus hati-hati karena gerakan pada saat memindahkan pasien dapat menimbulkan dan menambah rasa nyeri akibat tindakan pembedahan dan bisa juga terjadi dislokasi sendi. Hal-hal yang perlu diperhatikan juga adalah pasien yang sirkulasinya belum stabil bisa terjadi shock atau juga hipotensi. Kemudian pasien yang dilakukan blok spinal harus diperhatikan posisinya, dibuat sedemikian rupa agar aliran darah dari tungkai ke proksimal itu lancar. Kita juga harus memperhatikan bahwa infus, pipa nasogastrik, dan juga kateter urin tetap berfungsi dengan baik atau tidak terlepas. Pada saat pemindahan, tidak perlu mendorong bed pasien dengan tergesa-gesa karena dapat menyebabkan rasa nyeri, perubahan posisi kepala, kemudian bisa menyebabkan muntah dan regurgitasi, serta gangguan sirkulasi pada pasien. Untuk serah terima pasien di ruang pulih atau recovery room, itu ada beberapa hal yang harus kita informasikan. Yang pertama, kita harus menginformasikan mengenai penyulit selama anestesi atau pembedahan. Kita harus menginformasikan mengenai pengobatan dan reaksi alergi yang mungkin terjadi. Kemudian kita juga harus menginformasikan tindakan pembedahan yang dikerjakan, penyulit saat pembedahan dan jumlah perdarahan. Kemudian juga kita harus informasikan mengenai teknik anestesi yang diberikan dan masalah yang terjadi, termasuk jumlah cairan infus yang diberikan selama operasi, kemudian diuresis serta gambaran sirkulasi dan respirasi. Untuk posisi pasien juga harus diinformasikan bagaimana posisi pasien yang benar di tempat tidur. Kemudian hal-hal yang perlu mendapatkan pengawasan khusus sesuai dengan permasalahan yang terjadi selama anestesi atau operasi juga harus diinformasikan. Kemudian juga kita harus menginformasikan apakah pasien ini perlu mendapatkan penanganan khusus di ruang terapi intensif atau tidak.
Untuk ruang pulih atau recovery room sendiri memiliki beberapa syarat. Yang pertama, harus berada dalam kompleks kamar operasi atau satu atap dengan kamar operasi. Kemudian ruangannya ini harus cukup dan memadai untuk 4-6 tempat tidur. Jarak tempuh dari masing-masing kamar operasi ke ruang pulih itu kurang lebih 5 menit. Kemudian ruang pulih ini harus dilengkapi dengan tempat tidur khusus yang ada pengamannya, kemudian penerangan yang cukup, dan juga tempat cuci. Juga harus dilengkapi dengan alat pantau dan alat serta obat-obatan resusitasi. Dan ruang pulih ini harus diawasi oleh personel yang terampil di dalam bidang resusitasi dengan jumlah minimal 1 orang untuk mengawasi 2 tempat tidur. Apa sih tujuan pasien dibawa ke ruang recovery room ini? Yang pertama adalah memantau secara kontinu dan mengobati secara cepat dan tepat apabila terjadi masalah pada respirasi dan sirkulasi. Kemudian untuk mempertahankan kestabilan sistem respirasi dan sirkulasi, kemudian juga untuk memantau perdarahan luka operasi, dan yang terakhir untuk mengatasi dan mengobati masalah nyeri pasca bedah. Ada beberapa pasien yang tidak perlu dibawa ke ruang recovery room, misalnya pasien-pasien dengan analgesi lokal. Kemudian juga pasien-pasien dengan terapi intensif karena harus dibawa langsung ke ruang unit terapi intensif. Kemudian juga pada pasien-pasien yang berisiko tinggi terkena infeksi, sehingga karena ruang recovery room ini tidak memiliki isolasi. Dan juga lainnya, untuk pemantauan dan penanggulangan kedaruratan medik, itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah kesadaran pasien, kemudian kita harus pantau juga respirasi, sirkulasi, fungsi ginjal dan saluran kencing, kemudian juga fungsi saluran cerna, aktivitas motorik, suhu tubuh, kemudian kita pantau masalah nyeri, dan posisi pasien, lalu kita juga pemantauan pasca anestesi dan kriteria pengeluaran pasien dari recovery room. Untuk kesadaran sendiri, saat pemanjangan pemulihan kesadaran diusahakan memantau tanda vital yang lain dan mempertahankan fungsinya agar tetap adekuat. Nah, pasien yang belum sadar tidak merasakan adanya tekanan, jepitan, rangsangan pada anggota gerak, mata, atau pada kulitnya sehingga mudah mengalami cedera. Sehingga kita harus memperhatikan benar-benar mengenai apakah ada tekanan, jepitan, atau rangsangan pada anggota gerak pasien. Kemudian ada juga pasien yang mengalami perubahan kesadaran berupa gaduh gelisah saat pasca pembedahan. Itu bisa dikarenakan pemakaian ketamin sebagai obat anestesi, kita bisa juga disebabkan oleh nyeri hebat, hipoksia, buli-buli yang penuh, kemudian bisa juga disebabkan oleh stres yang berlebihan pasca bedah, dan biasanya terjadi pada pasien anak-anak. Untuk respirasi ada beberapa parameter yang harus diperhatikan. Misalnya suara nafas paru, normalnya sama pada kedua lapangan paru. Kemudian frekuensi nafasnya normalnya 10-35 kali per menit. Irama nafas normalnya teratur, kemudian volume tidal minimal 4-5 ml per kilogram berat badan. Kapasitas vital 20-40 ml per kilogram berat badan. Kemudian inspirasi paksanya itu negatif 40 cm H2O, kemudian PaO2-nya pada FiO2 30% itu biasanya 100 ml Hg, kemudian PaCO2-nya pada normalnya 30-34 mm Hg. Pada respirasi juga bisa terjadi masalah sumbatan. Misalnya pada daerah supralaring bisa diakibatkan oleh lidah terjatuh ke hipoparing, kemudian bisa juga diakibatkan oleh air liur, bisa diakibatkan bekuan darah dan isi lambung akibat muntah atau regurgitasi. Kemudian pada daerah laring bisa terjadi sumbatan diakibatkan oleh adanya benda asing, spasme, edema, dan kelumpuhan pita suara. Untuk sumbatan yang bisa terjadi pada daerah infrafaring bisa disebabkan oleh tracheomalacia, aspirasi benda asing, dan juga spasme bronkus. Untuk tata laksana dari sumbatan itu ada 2.
bisa tata laksana tanpa alat ataupun dengan alat. Untuk yang tanpa alat, kita bisa lakukan triple airway, yaitu head tilt, chin lift, dan jaw thrust. Kemudian bisa juga dilakukan posisi miring stabil, bisa juga dilakukan sapuan pada rongga mulut. Kemudian untuk dengan alat bisa dilakukan dengan pipa oro atau nasofaring, pipa orotrakea, ataupun alat suction. Kalau perlu bisa dilakukan bronkoskopi atau tracheostomi. Selanjutnya, masalah yang dapat terjadi pada respirasi adalah depresi nafas. Depresi nafas ini bisa sentral ataupun perifer. Depresi nafas sentral bisa diakibatkan oleh efek sisa opiat, kemudian bisa juga diakibatkan oleh hipokapnia, hipotermia, dan juga hipoperfusi. Untuk depresi perifer bisa diakibatkan oleh efek sisa pelumpuh otot, nyeri, distensi abdomen, dan rigiditas otot. Usaha penanggulangannya ini disesuaikan dengan penyebabnya. Untuk pemantauan sirkulasi, parameter hemodinamik yang perlu diperhatikan adalah tekanan darah. Normalnya 90-50 untuk diastolnya, kemudian 160-100 untuk sistolnya. Nah, hipertensi pasca pembedahan bisa juga terjadi. Bisa juga terjadi hipotensi atau shock pasca pembedahan, sehingga harus dipantau tekanan darahnya. Kemudian kita juga bisa pantau denyut jantungnya. Normalnya 55-120 kali per menit dengan irama yang teratur. Bisa terjadi takikardi, bradikardi, dan juga disaritmia. Fungsi ginjal dan saluran kencing juga bisa dipantau dengan memperhatikan produksi urin, terutama pada pasien-pasien yang risiko tinggi terjadi gagal ginjal akut pasca pembedahan. Produksi urin yang normal mencapai lebih dari 0,5 cc per kilogram berat badan. Apabila terjadi oliguria atau anuria, kita harus mencari penyebabnya. Apakah ini penyebabnya prerenal, renal, atau pada salurannya atau postrenal. Kemudian kita harus menanggulangi penyebabnya. Menanggulangi keluhannya itu tergantung dari penyebabnya. Untuk fungsi saluran cerna, pada periode anestesi atau bedah, itu bisa saja terjadi regurgitasi atau muntah, sehingga kita harus mengantisipasi hal tersebut. Apabila terjadi aspirasi asam lambung, pasien ini harus segera dibawa ke intensive care untuk dirawat intensif karena pasien dapat mengalami ancaman gagal nafas akut. Kemudian kita juga pantau aktivitas motorik. Pada penggunaan obat pelumpuh otot yang berhubungan erat dengan fungsi respirasi, efek sisa pelumpuh otot bisa menyebabkan hipoventilasi. Kemudian untuk aktivitas motorik, cara sederhananya untuk menilai pemulihan otot yaitu dari kemampuan pasien membuka mata dan juga kemampuan pasien untuk menggerakkan anggota geraknya. Kemudian kita pantau suhu tubuh pasien karena bisa terjadi hipotermi pasca bedah, terutama pada pasien-pasien bayi dan anak-anak atau pasien dengan usia tua. Bisa juga terjadi hipertermi yang dapat terjadi akibat septikemia atau infeksi prabedah dan juga akibat penggunaan obat-obatan seperti atropin, succinicolin, dan halotan. Kemudian kita perhatikan masalah nyeri. Diagnosis nyeri ini dapat ditegakkan melalui pemeriksaan klinis. Biasanya akan timbul perubahan perangai, kemudian psikologis, perubahan pola nafas, kemudian denyut nadinya menjadi meningkat, perubahan tekanan darah, kemudian bisa juga dipantau secara laboratorium dengan kadar gula darah. Untuk intensitas nyeri bisa dinilai dengan VAS atau Visual Analog Scale dari 1 sampai 10. Kemudian untuk penanggulangan nyeri pasca bedah itu menggunakan konsep analgesia preemptif, itu melalui pendekatan trimodal dengan analgesia balance, yaitu yang pertama bisa menekan pada proses transduksi di daerah cedera dengan pemberian analgesi lokal atau analgetik non-steroid atau antiprostaglandin, misalnya asam mefenamat, ketoprofen, dan ketorolac. Kemudian yang kedua, bisa dengan menekan pada proses transmisi dengan
analgesia regional, misalnya blok interkostal dan blok epidural. Kemudian yang ketiga bisa menekan pada proses modulasi dengan preparat narkotik secara sistemik, intermiten atau kontinu, atau secara regional dengan kateter epidural. Kemudian kita juga harus memantau mengenai posisi pasien. Posisi pasien ini penting dipantau untuk mencegah kemungkinan adanya sumbatan jalan nafas pada pasien yang belum sadar, kemudian adanya tertindihnya satu bagian anggota tubuh, bisa terjadi dislokasi sendi-sendi anggota gerak, kemudian bisa juga terjadi hipotensi pada pasien dengan analgesia regional, bisa juga terjadi gangguan kelancaran aliran infus. Nah, posisi pasien ini harus diatur sedemikian rupa tergantung kebutuhan, sehingga aman dan nyaman bagi pasien. Untuk pemantauan pasca anestesi dan kriteria pengeluaran pasien dari recovery room, itu ada beberapa skor yang bisa digunakan. Misalnya, Aldred score ini adalah skor yang digunakan pada pasien-pasien dewasa. Kemudian Broma score adalah skor yang digunakan pada pasien-pasien dewasa. Ini biasanya dengan mengecek tungkai bawahnya. Kemudian Stewart score ini adalah skor yang bisa digunakan pada anak-anak. Untuk Aldred score sendiri ada beberapa parameter, misalkan yang digunakan adalah aktivitas, respirasi, sirkulasi tekanan darah, kesadaran, kemudian saturasi O2. Untuk aktivitas, kriterianya menggerakkan seluruh ekstremitas secara volunter atau dengan perintah diberikan skor 2. Apabila bisa menggerakkan dua ekstremitas saja diberikan skor 1. Apabila bisa tidak dapat menggerakkan ekstremitas diberikan skor 0. Untuk yang respirasi, apabila pasien bisa bernafas dalam dan batuk secara bebas diberikan skor 2. Apabila pasien dyspnea atau nafasnya dangkal atau bernafas secara terbatas diberikan skor 1, apabila pasien apnu diberikan skor 0. Kemudian untuk sirkulasi atau tekanan darahnya, apabila tekanan darah berubah kurang dari 20 mm Hg dari saat sebelum dilakukan operasi, itu diberikan skor 2. Apabila tekanan darah berubah 20-50 mm Hg dari saat dilakukan operasi, itu diberikan skor 1. Dan apabila tekanan darah berubah lebih dari 50 mm Hg dari sebelum operasi, itu diberikan skor 0. Untuk kesadaran, apabila pasien sadar penuh, kita berikan skor 2. Apabila pasien terbangun dengan stimulasi verbal, kita berikan skor 1. Dan apabila pasien tidak ada respon, kita berikan skor 0. Untuk yang saturasi, apabila pasien O2-nya, oksigennya lebih dari 90% ketika bernafas dengan udara ruangan, kita berikan skor 2. Kemudian apabila saturasi oksigen lebih dari 90% dengan bantuan oksigen suplemental, kita berikan skor 1. Dan apabila saturasi oksigen kurang dari 90% dengan bantuan oksigen suplemental, kita berikan skor 0. Nah, ada juga yang menyebutkan bahwa bisa digunakan parameter warna kulit. Misalkan kemerahan kita berikan skor 2, kemudian pucat atau agak suram kita berikan skor 1, dan cyanosis kita berikan skor 0 untuk saturasi oksigennya. Nah, biasanya Aldred score ini dicek pada saat pasien pindah ke recovery room dan setiap 5 menit hingga skornya mencapai 10. Setiap pasien harus memiliki skor 9 atau 10 untuk dapat pindah ke ruang rawat inap. Kemudian untuk Broma score, ini ada skalanya dari 0 sampai 1. Untuk 0 itu tungkai dan kaki dapat bergerak bebas. Untuk skala 1 hanya dapat memfleksikan lutut dan kaki dapat bergerak bebas. Kemudian untuk skor 2 itu tidak dapat memfleksikan lutut dan kaki dapat bergerak bebas. Untuk skala 3 itu tidak dapat menggerakkan tungkai ataupun kaki. Nah, pasien bisa dipindahkan ke ruang pemulihan apabila skornya itu lebih dari 2. Kemudian Stewart score. Mohon maaf, ini kurang dari 2 maksudnya.
Kemudian untuk yang Stewart score, pasien kriterianya bisa bangun. Untuk kesadarannya, pasien bangun itu skalanya 2, ada respon terhadap rangsangan skalanya 1, kemudian tidak ada respon skalanya 0. Untuk kriteria respirasi, apabila pasien batuk atau menangis skalanya 2, apabila pasien ada terlihat berusaha bernafas skalanya 1, dan apabila perlu bantuan bernafas skalanya 0. Untuk aktivitas motorik, apabila pasien melakukan gerakan yang bertujuan, itu kita berikan skala 2. Apabila pasien melakukan gerakan tapi tanpa tujuan, itu kita berikan skala 1, dan apabila pasien tidak bergerak, itu kita berikan skala 0. Untuk Stewart score, pasien boleh meninggalkan ruang pemulihan apabila jumlah skornya melebihi dari 5. Kemudian faktor-faktor yang perlu diperhatikan juga sebelum mengirim pasien ke ruangan, yaitu yang pertama, observasi minimal 30 menit setelah pemberian narkotika atau obat penawarnya, yaitu naloxone secara intravena. Kemudian apabila kita memberikan antibiotik, antiemetik, atau narkotika secara intramuskular harus diobservasi minimal 60 menit. Untuk penghentian pemberian oksigen, itu kita harus observasi minimal 30 menit. Kita juga harus observasi 60 menit setelah ekstubasi. Dan juga ada faktor-faktor tindakan lain yang akan ditentukan kemudian oleh dokter spesialis anestesiologi atau dokter spesialis bedah. Mungkin apabila mau mempelajari atau membaca lebih lanjut bisa dicari di referensi ini. Sekian pembahasan mengenai preoperatif medicine dari tahap postoperatif. Terima kasih.